Hai, hari ini IHSG ditutup menguat 0,7% di 5.100-an lagi. Dan kemarin candlenya black body candle membentuk lower high lower low, dan hari ini nggak membentuk lower low lagi. Jadi ya kemungkinan sih dalam jangka pendek sideways ya, tapi itu it's okay. Karena secara ya kalau kita lihat sejak akhir Maret masih cenderung bullish, dan kalau misalnya kita gampang-gampangan aja kita pakai misalnya kita pakai yang simple aja, kita pakai moving average. Mana ini, kita lihat harga rata-rata 20 hari ke belakang itu masih sekarang ini candlenya masih konsisten ya, masih konsisten di atas rata-rata 20 harga penutup di atas penutupan 20 hari ke belakang, di atas rata-rata penutupan 20 hari ke belakang itu maksud saya. Nah, jadi secara kasat mata ini masih bullish dan kemungkinan sih sideways, dan kalau misalnya turun ini ada perkiraan area support terdekatnya di area 5.000-an, masih 5.018, 5.032, dan menurut saya juga kalau selama nggak turun lagi ke bawah 5.000 itu masih oke lah si IHSG-nya, masih ada peluang ke area 5.500, 5.600-an, semoga ya. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 5.000 itu area supportnya masih di area support berikutnya, maksud saya itu masih di kisaran 4.700-an. Jadi ya seperti itulah, atau di sekitaran 4.800-an, 4.800, 4.700 terdekatnya. 4.800 terdekatnya sih. Nah, oke itu IHSG-nya. Aduh, ribet banget ngomongnya. Nah, sekarang kita cari saham-saham yang diakumulasi cukup signifikan oleh big player. XP ACCS. Ada 8 saham, kita bahas satu-satu. Pertama BJTM, biasanya sih saya skip, tapi kali ini kita buka lah ya. Hari ini tadi sih kayaknya ini ke bawah sentimen positif dari Kementerian Keuangan mau nitipin dana ke bank-bank daerah ya, BJBR dan BJTM ya. 2 hari ini sih hijau akumnya, cuman ini harganya tes area resisten 580, 590. Oke lah, itu dulu BJTM. BMRI, Bank Mandiri masih oke, masih jos. 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut akumnya hijau, big playernya akumulasi, akum naik, harga naik, ini masih oke, disimpan dulu aja. Harusnya sih minimal hari ini harusnya hari ini tadi udah punya barang sih ya, paling tidak, karena sejak dari beberapa hari yang lalu juga kami udah ajakin beli juga sih, dan harusnya udah punya barang. Tapi kalau misalnya belum punya barang dan pengen beli, itu masih bisa dibeli. Cut loss di bawah 5550, area resistennya masih di sekitaran 6175, 6275-an. Jadi masih ada space sekitar 6%-an, masih lumayan. Dan kita ini catat ya, jangan lupa Bank Mandiri. Terus BMTR hari ini tadi sempat naik ke atas 216 break in sidebar ini, cuman ditutupnya di bawah 216 lagi. Ya dilihat dulu aja lah besok. Terus Cepin. Nah, ini Cepin juga oke sih. Cepin ini oke. Kalau kita lihat dia ada inside bar pattern di area apa sih namanya? Moving average. Inside bar enggak ya ini? Enggak, higher low. Oh ya, kemudian ada outside bar. Ada outside bar pattern. Ini tanggal 23 hari Jumat ya, hari Kamisnya. Kemudian hari Jumatnya belum sanggup naik dan tutup ke atas 6125, baru hari ini breakout dan ditutup di atas 6125. Akumnya 2 hari ini hijau. Jumat dan hari ini hijau, bagus sih. Ada paling nggak ada perubahan perilaku dari yang beberapa hari sebelumnya, itu distribusi cukup signifikan ya, waktu sideways, waktu koreksi sih ya. Waktu koreksi ada distribusi cukup signifikan, kemudian ada rebound, dan reboundnya di area moving average 20, di area. Jadi koreksinya ini
cuman turun sampai ke harga rata-rata 20 hari ke belakangnya aja, kemudian rebound. Ini menurut saya masih bagus, masih bullish, dan akumnya 2 hari hijau, bagus sih, bisa dibeli. Area resisten di kisaran 6525 6600, kemudian cut loss di 5925. Itu cut lossnya lumayan pendek ya, 4% dengan area dengan peluang rewardnya yang 6,8 6,4an, ya lebih dari 1:1 lah ya, masih lumayan. Ini masih bisa nih si cepin buat besok. Terus lagi Inco harusnya sih udah punya barang ya, di hold dulu aja, masih oke lah ini. Mudah-mudahan berhasil ke area 3600 3700, di hold dulu aja. Terus ITMG juga disimpan dulu aja yang sudah punya barang, karena ini karena juga masih di atas harga rata-rata 20 hari ke belakang, meskipun ini di range sideways. Dan yang sudah punya barang disimpan dulu aja. Yang mau beli kita tunggu lah ya, big playernya lebih rajin akumulasi. Terus next SCMA masih naik. Masih bisa disimpan dan bisa pasang trailing stopnya di bawah 1280. Jadi kalau turun ke bawah 1280 boleh take profit. Kalau naik ke atas 1385, kalau misalnya posisi beli yang pertamanya itu aman, artinya harusnya sih aman ya, karena rekomendasi dari kami tuh belinya waktu naik ke atas 1245, minimal paling enggak di 1250, 1255 atau 1260 itu aman. Kalau misalnya cut loss turun ke bawah, kalau misalnya maksud saya beli lagi dan cut lossnya turun ke bawah 1280, iya. Jadi kalau misalnya naik ke atas 1325 yang mau averaging up itu boleh. Cut lossnya kalau turun ke bawah 1280. Nah, syaratnya kalau mau averaging up adalah pembelian yang pertama itu sudah aman. Jika pembelian pertama itu nggak ikut rugi kalau pembelian kedua itu kena stop loss, maksudnya itu. Jadi kalau misalnya pembelian keduanya itu kena stop loss, harga turun ke bawah 1280, kan yang rugi cuma satu nih, yang bawah nggak. Nah itu oke. Nggak apa-apa buat averaging up besok. SMA dicatat aja, masih bagus. Terus next Tins juga harusnya udah punya barang, paling enggak tadi waktu naik ke atas 710 tuh beli ya. Terus area resisten masih di 740 750, hold dulu aja, masih bagus Tinsnya, oke. Terus next kita langsung explore lewat AFL aja. Ada beberapa, nggak banyak sih. Kita urut dari bawah. APLN kita skip. APLN ya skip dulu lah ya, masih agak susah. BDMN kita skip, terus Bird skip. Mayora ini cenderung sideways, masih skip dulu lah. WSBP skip dulu. WSBP nya ini masih belum berhasil breakout 210 216, jadi agak susah. BJTM tadi sudah, ITMG sudah, BTPS masih di tengah-tengah range sideways, agak susah. UNTR ini bagus. Jadi UNTR ini hari ini tadi breakout fraktalnya 2500 dan hari ini ditutup di 21.000. Bagus. Jadi boleh dibeli. Cut lossnya kalau turun ke bawah 19.250, karena cuman yang perlu dicatat adalah dari harga 21.000 ke 19.250 ini ada kurang lebih 8%. Jadi diatur size-nya ya, money manajemennya diatur biar kalau misalnya apes nih, seapes-apesnya kena stop loss itu nggak kebanyakan, nggak terlalu banyak gitu maksudnya. Dan area resistennya itu masih di sekitar 23.500 23.850, itu masih ada space sekitar 13%-an. Jadi meskipun cut loss-nya tuh anggaplah lebih dari 8%, tapi peluang rewardnya itu juga gede, lebih gede dari risknya. Jadi ini akan menjadi strategi yang menarik jika money manajemennya juga diatur gitu maksud saya. Oke, next P1 masih bisa disimpan, big playernya masih rajin akumulasi, masih aman selama nggak turun ke bawah 404. Terus PTBA ini kita wait and see dulu aja ya.
Ini nggak tahu ini ada apa, masih kayak kue lapis akumnya, hijau merah hijau merah hijau merah. Hari ini hijau, nggak tahu besok merah lagi apa enggak. Mudah-mudahan sih lebih sering hijaunya ya. Kalau kita lihat sih ini big playernya udah mulai kelihatan ada perubahan perilaku lah, dari yang sebelumnya distribusi berubah jadi ya setidaknya ini distribusinya mereda dan ada akumulasi sedikit-sedikit. Tapi harganya yang saya kurang suka ini sekarang berada di bawah moving average 20. Jadi saya lebih suka kalau misalnya sideways tenang gini, akumnya banyak hijaunya tapi harganya bertahan di atas area moving average 20. Nah itu akan jauh lebih enak daripada harganya ini di bawah moving average 20. Ini udah 2 hari nih, Jumat dan hari ini harganya nggak mampu balik lagi ke atas moving average 20. Jadi yang sudah punya barang di masih bisa disimpan selama nggak turun ke bawah 1995. Yang mau beli kita tunggu dulu aja, wait and see. Boga kita skip Astra. Ini Astra sebenarnya chartnya saya suka, cuman ternyata 4 hari belakangan ini big playernya rajin distribusi ya, meskipun distribusi 4 hari ini belum membuat akumnya menjadi bearish atau belum membuat distribusinya menjadi lebih signifikan daripada akumulasi yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Dan harganya ini juga lagi di area support. Kalau kita gini ini ya, ini adalah area 5.000-an. Ini adalah area yang beberapa waktu lalu itu di breakout kemudian dites dan menjadi area support. Dan hari ini dites lagi dan harganya candlenya membentuk pola inside bar. Dan ini di bawah sini sih ada gap juga sih di 4970 4950. Jadi hitung-hitungannya ini masih masih kehitung ini tes area support bekas area resisten. Ini bagus, dan karena ini ada inside bar pattern sebenarnya bisa dipakai strategi buy if break 5175, tapi akumnya ini masih bearish ya, bukan bearish sih, tapi 4 hari berturut-turut ini akumnya big playernya distribusi. Saya lebih pilih lihat besok bisa breakout nggak. Kalau besok naik ke atas 5175 bolehlah beli. Kalau cut lossnya kalau turun ke bawah 5000 dan area resisten itu masih di 5400-an, 5350 5400 lah, itu ada space sekitar 5%, masih lumayan sih. Dan inside bar patternnya ini juga di atas area, jadi koreksi dan tes area moving average 20 ini saya suka. Besok si ASI dipantau ya. MDKA masih bullish lah, ini akumnya merah-merah nggak apa-apa, hitungannya belum signifikan juga, tapi nggak ada salahnya dijagain pakai trailing stop. Trailing stopnya di mana? Kita lihat hourly, ini ada inside bar. Besok kalau turun ke bawah 1795 mau take profit sebagian dulu boleh. Terus next BBCA masih boleh disimpan, masih di range sideways 29900 31325. Selama nggak turun ke bawah 29900 oke lah disimpan dulu. Dan beli laginya kalau naik ke atas averaging up-nya kalau naik ke atas 31325. IRA kita skip. PTRO yang masih punya barang masih bisa disimpan, masih bullish sih ini. Cuman kalau buat beli baru kita lihat besok aja lah ya. Sril skip ya. SM ini sebenarnya saya chartnya suka, tapi kadang agak tipis. Agak tipis ya. Yang minat sih boleh lah, ini boleh dibeli, ini bagus kok chartnya ya, maksudnya chartnya bagus, harga mulai naik. Dan ini kalau misalnya berhasil naik ke atas 1220 yang mau beli boleh, cut lossnya kalau turun ke bawah 1160 sih. Dan perkiraan area resistennya itu di sekitar 1340. Ini ada area bekas gap 1340 1395, siapa tahu nutup gap dulu sebelum nutup gap terus koreksi sebelum lanjut naik, siapa tahu kayak gitu. Tapi yang jelas di sini ada bekas area gap 1340 1395 yang mungkin bisa jadi area resisten mungkin. Dan yang jelas juga ini chartnya juga menarik ya, harga naik, akum bagus. Yang minat boleh lah ini. ISAT ini saya juga suka. Ini harganya tapi masih di range sideways. Nah, di range sideways tapi waktu sideways si ISAT-nya ini masih berada di atas
harga di atas rata-rata penutupan 20 hari ke belakang itu saya suka. Akumnya juga masih cenderung bullish meskipun 2 hari belakangan ini akum histogramnya merah, ada distribusi, tapi hitungannya nggak signifikan dibandingkan dengan akumulasi sejak awal Juli. Dipantau dulu aja, yang masih punya ISAT boleh disimpan selama nggak turun ke bawah 2470. MCAS skip, DMFX skip, GJTL skip, BMTR kita udah tadi, mark skip. ACES strateginya sih masih sama ya. Yang mau beli tunggu naik ke atas, tunggu bisa break ke atas 1685 aja. Selama nggak break 1685 nggak beli, nggak apa-apa. Khawatirnya ini jadi double top soalnya. BNLI agak susah ini, cenderung di range sideways. Ya kalau mau ambil range sideways-nya, beli di dekat area 1250, jual kalau tes atau di dekat area 1300. Itu strategi kalau sideways-nya. Buy di area support, jual di area resisten, kecuali breakout atau breakdown. Demas kemarin inside bar, hari ini sempat break inside bar, naik ke atas 232. Kalau misalnya udah beli, udah punya barang, nggak apa-apa, disimpan aja selama nggak turun ke bawah 216. Kalau turun ke bawah 216 jual ya. Di entah cut loss atau entah itu take profit atau trailing stop. Yang jelas kalau turun ke bawah 216 jadi sinyal sell. Meskipun akumnya ini beberapa hari terakhir bagus ya, harga naik, akum naik, ini sebenarnya bagus. Terus next Tins tadi sudah, Tebik SMA tadi juga sudah, Tebik sudah, Inco sudah, Bank Mandiri sudah. Oke, itu beberapa saham dari saya. Dan jika kalian ingin pakai data akum seperti yang ada di AMI Broker saya ini, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai QT chart bot seperti yang saya pakai tadi waktu explore. Itu caranya juga gampang, cari aja di Telegram Messenger kalian @QTChartbot. Kemudian kalau sudah dicari ketemu ya masuk, terus klik startnya, terus ketik /help, terus muncul segini banyak, ini dibaca. Ini adalah apa? Ini adalah semua yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan bisa kalian request. Ini perintah-perintah atau komennya. Kemudian jangan lupa atau jangan sungkan juga buat join di room support kami. Kalian bisa nanya-nanya tentang QT Chartbot, tentang akum, diskusi saham juga di situ juga bisa. Oke, namanya @akumulasi bandar atau search aja QT spasi support, di situ ada, langsung masuk. Dan jangan lupa jawab pertanyaan dari bot biar nggak dikira spammer. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya dan bye bye.